4 cerita dari hari trainee Jimin. Selama bertahun-tahun, banyak cerita telah dibagikan tentang Jimin sejak masa trainee-nya dan banyak diantaranya yang cukup menarik. Berikut adalah 4 cerita di masa trainee Jimin yang perlu didengar banyak ARMY. Yang pertama, Jimin tidur sekitar 2 jam sehari saat dia masih trainee. BTS pernah menjadi bintang tamu di You Quiz on the Block TVN untuk episode ke-99 mereka. Untuk spesial BTS ini, para anggota bersenang-senang memainkan beberapa permainan serta membicarakan pikiran mereka tentang musik, kehidupan, kekhawatiran, dan masa depan. Selama wawancara dengan J-Hope, Jimin, dan Jungkook, Jimin mengungkapkan kesulitan yang dia hadapi sebagai trainee. Jimin mengatakan, "Saat itu, aku tidak tinggal di asrama sebagai anggota BTS. Aku datang dari Busan dan aku tidak punya tempat tinggal, jadi aku datang untuk tinggal di asrama." Mengetahui bahwa dia bisa dikeluarkan kapan saja membuatnya sangat tidak nyaman dan sulit baginya selama hari-hari trainee-nya. Saat itu, dipanggil dari agensi berarti kabar buruk bagi para trainee, dan Jimin diberitahu bahwa itu adalah panggilan yang dekat dengannya setiap bulan. Jimin mengatakan, "Tidak tahu apa yang harus lakukan adalah hal yang tersulit bagiku. Setiap kali V atau Jungkook mendapat pelajaran vokal, aku bertanya apakah aku bisa menonton. Aku akan mendengarkan pelajaran dan kemudian mempraktikkan apa yang aku pelajari di larut malam," kata Jimin. Jungkook menambahkan, "Menurut standarku, Jimin Hyung yang paling ketat dan pekerja keras pada dirinya sendiri." Mereka mengungkapkan bahwa Jimin hampir tidak akan pernah tidur, selalu bangun paling awal dan tidur paling lambat. Jimin mengatakan, "Aku akan berlatih sampai sekitar jam 4 pagi dan bangun sekitar jam 6.30 untuk pergi ke sekolah. Tidak sulit bagiku saat itu," kata Jimin. Jimin punya pola pikir bahwa dia akan berhasil apapun yang terjadi. Jimin mengatakan, "Aku akan menelepon ayahku sekali setiap bulan dan aku akan selalu mengatakan padanya bahwa aku mungkin tidak akan hadir, jadi jangan kecewa padaku. Bahkan kalau aku gagal di sini, aku akan berhasil," kata Jimin. "Aku menanggung semua kesulitan ini dan terus berlatih keras untuk menjadi bagian dari tim semua karena anggota. Kita semua sama-sama kurang dan kita semua adalah orang yang sama. Tapi kita bisa melakukannya kalau kita bersama," kata Jimin. 2. Jimin populer di sekolah menengah. Kim Dae-hoon, teman Jimin dan instruktur dance, pernah berbicara tentang persahabatannya dengan Jimin. Dia berbagi bahwa dia pindah dari Busan ke Seoul ketika dia masih remaja dan bersekolah di sekolah menengah seni. Suatu hari, dia duduk di sebelah seseorang yang juga berasal dari Busan, dan orang ini tidak lain adalah Jimin. Kim Dae-hoon langsung akrab dengan Jimin. Kim Dae-hoon berbagi bahwa Jimin punya kehidupan sosial yang hebat dan bergaul dengan banyak lainnya. Kim Dae-hoon mengatakan, Jimin mengira dia adalah orang yang pendiam, tapi ternyata dia adalah teman yang aktif. Jimin punya kepribadian yang baik, jadi dia cepat menyesuaikan diri dengan sekolah. Teman-temanku di sekolah juga menyukai Jimin. Kim Dae-hoon dan Jimin masih berteman sampai hari ini, dan Jimin menunjukkan dukungan untuk Kim Dae-hoon ketika dia muncul di I Can Hear Your Voice. "Aku menyadari bahwa tidak semua orang akan berubah setelah mereka sukses. Orang yang baik hati akan tetap sangat baik," kata Kim Dae-hoon. 3. Jimin hampir tidak debut di BTS. Jin dan Jimin berbicara tentang hari-hari pra-debut mereka di JTBC Please Take Care of My Refrigerator. Jimin yang terkenal dengan tariannya mengejutkan semua orang dengan mengungkapkan bahwa tidak selalu demikian. Jimin mengatakan, "Aku hampir gagal bergabung dengan tim karena aku bukan penari yang baik." Dia menyebutkan bahwa dia berjuang untuk menyesuaikan gaya menarinya agar sesuai dengan koreografi BTS. Jimin mengatakan, "Aku mengambil jurusan tari kontemporer karena gaya menariku sangat berbeda dari koreografi grup idola. Itu menjadi tantangan yang sulit bagiku." Dia menambahkan bahwa Jin bahkan berpikir bahwa dia tidak akan berhasil masuk ke dalam tim. Jimin mengatakan, "Jin mengatakan di depan wajahku bahwa aku mungkin akan di-cut." Kemudian Jin menolak klaimnya dan memuji Jimin atas kepribadian dan kemampuan menarinya yang luar biasa. Jin mengatakan, "Jimin sederhana sejak hari dia lahir. Sebaliknya, aku dengan bangga menganggap wajahku paling tampan di dunia." Fans sekarang mengerti kenapa Jimin mengatakan dia hampir dikeluarkan dari tim 8 kali, tapi BTS tidak akan menjadi BTS tanpa Jimin dan keterampilan menarinya yang berbakat.
tempat, Jimin mengira J-Hope adalah anggota staf bikin musik. Anggota pertama yang ditemui Jimin adalah J-Hope, dan dalam episode You Quiz on the Block TVN, Jimin berbagi seperti apa interaksi pertama mereka. Jimin adalah anggota terakhir yang bergabung dengan BTS, dan J-Hope adalah orang yang datang menjemputnya saat dia menjadi trainee. Pemimpin tim Departemen Pengembangan Pemula di Bikin Musik agensi BTS memberitahu J-Hope bahwa ada trainee baru yang akan datang. Jadi J-Hope pergi ke stasiun bus untuk menemuinya. Ketika J-Hope bertemu Jimin, dia bertanya padanya, "Apakah kamu Jimin sih?" Karena J-Hope sangat formal dan sopan, Jimin mengira dia adalah anggota staf perusahaan. Setelah berbicara satu sama lain sebentar, J-Hope memberitahu Jimin, "Kamu sepertinya suka menari dan aku juga suka menari, jadi aku harap kita bisa sering berkomunikasi satu sama lain." Ini menyentuh Jimin sejak dia masih menjadi trainee baru. Tapi Jimin kaget karena J-Hope tidak berkomunikasi dengannya selama 6 bulan ke depan, kemungkinan besar karena kehidupan trainee mereka yang sibuk. Setelah Jimin mengatakan ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Meskipun keduanya tidak berkomunikasi selama 6 bulan, mereka segera mulai lebih sering berinteraksi satu sama lain dan sekarang mereka menjadi dekat seperti saudara. 5. Jimin mengungkapkan bagaimana BTS bereaksi terhadap potongan rambut era trainee-nya. Setelah syuting episode 130 dari Run BTS, BTS menukar raket tenis mereka dengan Supit dan pergi makan malam di The Plaza. Saat makan, Jimin menceritakan kisah lucu tentang potongan rambut yang didapatkannya saat dia menjadi trainee. Saat itu, gaya rambut asimetris adalah pilihan populer untuk bintang K-pop, tapi anggota Jimin yang lebih tua menertawakan ketika dia mencobanya. Suga pergi dengan Jimin ke penata rambut, tapi setelah dia melihat produk jadi, dia menghindari kontak mata dengan Jimin dan meninggalkannya. Ketika Jimin menunjukkan J-Hope potongan rambutnya di asrama mereka, J-Hope tertawa karena shock. Jin yang skeptis mempertanyakan bagaimana gaya rambut bisa membuat orang pingsan, tapi J-Hope menjelaskan bahwa itu karena potongan tersebut secara drastis mengubah citra Jimin. Tidak jelas gaya rambut mana yang dimaksud Jimin atau apakah ada foto yang beredar, tapi dia punya gaya rambut yang mirip saat merekam vlog pra-debut dari Februari 2013. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.